Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'a, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada para tamu Allah semuanya. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatil Mansurah, karya dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk pada pembahasan asyirkul asghar wa anwa'uh. Syirik besar, syirik kecil syirik kecil dan macam-macamnya. Disampaikan oleh penulis kitab bahwa asyirkul asghar adalah huwa kullu wasilatin yumkinu an tu'addiya lisyirkil akbar
walam tablu rutbatal ibadah. Yang dimaksud dengan syirik kecil adalah semua wasilah sarana yumkinu an tuaddiya lisyirkil akbar. Semua sarana, semua wasilah yang memungkinkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan besar. Tetapi lam tablugh rutbatal ibadah, tetapi belum mencapai akan tingkat ibadah. Dijelaskan oleh penulis kitab, la yakhruju fa'iluhu minal Islam. Pelakunya syirik kecil tidak sampai dianggap keluar dari agama. Walakinnahu minal kabair, akan tetapi sudah termasuk akan dosa besar. Awal yang ingin ana tunjukkan kepada para tamu Allah semuanya, jangan pernah mendikotomikan, hati-hati, jangan pernah membeda-bedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya berangkat dari kata sama, syirik. Dua-duanya berangkat dari kata itu. Kalau syirik berarti akan meluluh lantahkan akan amal. Mari kita lihat dalil awal. Tidak ada di dalam kitab, tapi ini berbicara kesyirikan kecil. Suratnya 2 Al-Baqarah, ayatnya 264. Udah bisa baca? Taib ya, terjemahan surat Al-Baqarah ayatnya 264. Taib, anak ulang udah sebelum dibaca. Jangan pernah mendikotomikan ya akan kesyirikan kecil maupun besar, membeda-bedakan gitu. Dua-duanya buruk. Baik, mari kita dengarkan apa yang akan dibaca oleh Huda. Al-Baqarah 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Terus Orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. iya. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditempa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Syukran, perhatikan para tamu Allah. Awal ayat yang kita bahas, di dalamnya ada kata, ada bentuk syirik kecil, yaitu riya. Perhatikan, Allah Ta'ala membuat analog di dalam ayat ini. Analog yang dibuat oleh Allah Ta'ala adalah batu licin. Atasnya batu, awalnya ada debu. Sebuah gambaran orang melakukan amal. Kemudian batu yang ada debu atasnya kemudian ditimpa oleh hujan. Tidak tanggung-tanggung kata-katanya, hujan yang deras, wabilun bahasa Arabnya. Maka batu yang tadinya ada debunya akan menjadi soldun, licin, tidak ada tanahnya, tidak ada debunya.
Belum selesai sampai di situ para tamu Allah. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Saya akan dudukkan secara lughah. La yaqdiruna bentuknya present continuous fi'il mudhari, bentuknya jamak. La yaqdiruna, mereka tidak akan menguasai. Ala syai'in, atas sesuatu. Ma, apa yang kasabu bentuknya past tense, kata kerja lampau, fi'il madhi. Apa yang telah mereka lakukan, mereka tidak menguasai sedikit pun dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi syirik kecil meluluh lantahkan nilai dari apa yang dilakukan dikarenakan syirkul asgharnya. Hanya amalan itu yang jadi luluh lantah, tidak meluluh lantahkan amal-amal yang lain. Hanya amal yang ada syirkul asgharnya. Di dalam ayat tadi kata riya. Begitu Allah dengan tegas mengatakan mereka tidak menguasai, mereka tidak. Kenapa saya tadi pakai akan? Karena bentuknya kata kerja, bentuk present continuous fi'il mudhari. Mereka tidak akan menguasai. Sia-sia saja apa yang telah dikerjakan, dikasabkan. Ini persoalan tadi, syirik kecil. Lanjut, syirik kecil ternyata bukan akhlaknya mukmin para tamu Allah. Kalau saya sebutkan nanti ketika Bapak Ibu para tamu Allah mendengar terjemahan ini, sifat ini sering kita dengar, dan kita tidak mau menjadi bagian dari itu. Logikanya mestinya ketika kita tidak mau jadi bagian seperti itu, mestinya ijtanibu, jauhi benar-benar, gitu, jauhi. Akhlak siapa itu? Mari kita tengok sekarang, kita lihat suratnya 4 ayatnya 142. Nanti akan ketemu nyambung dari surat 2 Al-Baqarah 264 nyambung dengan An-Nisa ayat berapa? 142. Walaupun tidak mudah untuk menghilangkan akhlak satu ini yang buruk ini, yaitu riya. Tidak mudah. Silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sebuah sebuah sifat yang buruk, an-nifaku, pelakunya namanya munafik. Sebuah sifat yang buruk, yang tidak mau setiap diri sifat itu nempel pada dirinya. Di ayat 142 Allah Ta'ala sampaikan mereka itu malas, mereka menipu awalnya. Karena memang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, salah satunya Jami'ul Ulum wal Hikam,
Beliau menyampaikan aslun nifaki al-kidbu. Watak dasar munafik itu ngapusi. Nah, sementara watak ngapusi itu nempel di kita. Ntar bilang ya, bilang aja bapak nggak ada. Ja pak, itu sudah aslun nifak itu. Watak dasar munafik itu al-kidbu. Ntar kalau dicari bilang mama ndak ada. Gih, udah ada, ndak ada mama gitu. Dah, ada lagi contoh, datang ke tempat maaf orang yang berada, padahal dari rumah sudah makan tuh, sampai di tempat biasanya ditawari makan. Kita sama-sama ya aklamasi loh. Ntar kalau ditawari makan bilang sudah makan, belum gitu ya. Itu kan ngapusi. Di tempat orang yang berpunya biasanya ditawari makan. Dan dari awal satu rombongan sudah aklamasi. Ntar kalau ditanya sudah makan belum. Padahal sudah. Itu sudah tadi itu watak kemunafikan. Al-kidbu, bohong. Itu. Atau al-khida'. Kemudian ayat 142 suratnya surat 4 tadi tidak hanya menipu, bohong, adalah kata kusala, malas. Dan ayat tadi bukan malas untuk kerja bakti, bukan. Malasnya untuk amaliyah yang paling mendasar, yang menjadi satu kata kunci dari semua amal manusia. Apa itu? Sholat. Malas gitu. Kalau untuk senam boleh jadi tidak malas. Yang jadi masalah malas untuk ibadah sholat. Bapak-bapak khususnya, maaf punten ya, tahu nggak jenengan, orang Indonesia itu rata-rata ikut mazhabnya siapa? Coba saya minta tolong, udah mazhab siapa ada? Orang se-Indonesia. Imam Syafi'i. Syafi'i orang Betawi dah. Imam Syafi'i, iya dah? Lah ya. Padahal di dalam kitab As-Sholatu wa Hukmu Tarikiha, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan demikian, wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min udrin. Adapun wa amma dan adapun al jama'atu salat berjamaah di masjid, fala urakhisu, saya tidak memberikan keringanan. Rakhasa yurakhisu, saya enggak ngasih keringanan. Ala tarkiha, ditinggalkan salat jamaah itu, illa min udrin, kecuali adanya udzur. Jamaah saya pernah sampai dipegang lehernya itu, kerahnya itu 30 km bisa kita kejar, tapi 30 km kita jabani, kita kejar atau gitu. Tapi 30 meter untuk ke masjid kita malas. Didatangi dia ke rumahnya, kamu nyindir saya ya gitu. Loh, tapi memang kenyataannya diantaranya seperti itu. Bayangkan, punten maaf ya, pecinta goes itu sini maaf Duta Indah sampai ke Jakarta Kota itu dijabani itu. Yang pada pencinta goes kan, saya tidak melarang goes kan. Goes itu sampai kemanapun, wah, saya punya jamaah di Bekasi itu sarapannya di Purwakarta. Real. Naik goes itu. Sarapannya di Purwakarta. Terus pulang habis sarapan. Ya enggak tahu, anak enggak tahu dia berangkat jam berapa. Padahal rumahnya dia itu rumahnya itu di dekat dengan Al-Azhar. Gereja Jatisari namanya. Ini. Nah, sementara Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Saya tidak memberikan keringanan untuk sholat berjamaah bagi laki-laki itu ditinggalkan. Jadi seandainya, maka ada ulama yang mengatakan tempatkan dirimu di belakang imam sebelum kamu ditempatkan di depan imam gitu. Pertanyaannya siap mana dulu? Sudah siap untuk di depan imam atau siap di belakang imam kan gitu? Kalau itu dibaca orang banyak, rasa-rasanya masjid itu maaf, subuh, asar, duhur, maghrib, isya, apapun itu kayak Jumatan kali itu. Kenapa? Lah ini yang jadi pertanyaan.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang ketiga, akhlak munafik yuraunan nas, riya. Yang keempat, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Situasional, kondisional, gitu. Taib. Mari sekarang kita lihat tadi. Yang pertama yang disampaikan oleh penulis kitab Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dikatakan yasir, ar-riya'ul yasir, riya yang ringan. Riya dari kata ar-ru'yah, ada kata sum'ah, ada kata riya. Riya itu dari kata ar-ru'yah berarti menampakkan amal. Kalau sum'ah memperdengarkan akan amal. Tapi karena ini adalah, ini adalah bicara riya dan sum'ah, tidak serta-merta kemudian kita boleh ketika ada orang menampakkan amal itu kita mengatakan itu riya. Karena Islam mengatakan demikian. Hati-hati aja. Jenengan hafal ayatnya. Suratnya 93. Monggo udah semuanya dibuka. Jenengan hafal itu, jenengan hafal dalilnya. Suratnya 93. Surat apa? Surat apa? 93? Ad-Duha. Ayat terakhir, ayat 11. Monggo dah. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau nyatakan dengan bersyukur. Iya. Fahadis, betul ya? Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, nyatakan, bicarakan, wujudnya dalam rangka syukur, bukan riya, enggak. Begitu yang diajarkan. Sebelum Anda baca lanjut, boleh enggak menampakkan amal? Kan bahasa itu. Apa kira-kira jawabannya? Boleh nggak menampakkan amal? Tidak nyembunyiin deh, menampakkan. Boleh. Ini kayak pertanyaan Mungkar Nakir ya. Saya tanya, pertanyaannya, boleh nggak menampakkan? Amal ditampakkan boleh? Boleh, makasih. Saya nggak nanya ayat, enggak. Tenang aja, aman, 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 ya. Karena terkadang dalam situasi tertentu mesti nampak, bukan di close. Al-Baqarah 271. Tadi sudah 93 ayatnya 11 ya. Menampakkan dalam rangka wujud syukur boleh. Jenengan punya, jenengan punya cucu, punya anak, punya cucu, punya anak laki-laki. Kemudian akikah lah, nyembelih kambing tidak hanya berapa sunahnya kalau laki-laki? 2. Kalau perempuan 1. Boleh jantan, boleh betina. Ternyata Anda udah nyembelihnya bukan 2 anak laki-laki. Tak doain nomor 1 apa? Putranya. Perempuan. Nomor 2? Nomor 3 belum toh? Mudah-mudahan yang terbaik. Gitu. Dikasih laki-laki, alhamdulillah. Dikasih perempuan, tapi batin antum kayaknya seneng laki-laki deh. Ternyata nyembelihnya bukan 2 laki-laki, 5. RT-nya se-RT warganya banyak, masalahnya nyembelihnya 5. Orang tahu semuanya, si Uda nyembelihnya bukan 2, 5. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Selama tidak ada riya, itu dibenarkan secara syariat. Udah ditanya nyembelih berapa dah? Wallahu a'lam. Nyembelih berapa dah? Hanya Allah yang tahu. Tidak boleh. Alhamdulillah bisa nyembelih 5. Riya enggak. Baca suratnya Al-Baqarah 271. Monggo.
Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Iya. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini landasannya para tamu Allah. Kamu menampakkan sedekahmu boleh kok. Bapak tahun ini mau nyembelih apa untuk korban? Sapi 2 untuk satu keluarga. Ria enggak. Itu dicatat, itu itu dicatat, itu di mana? Di whiteboardnya itu. Kan nggak mungkin jangan ditanya gini, Bapak tahun ini nyembelih apa? Wallahu a'lam. Jangan begitu toh. Hanya Allah yang tahu. Kalau panitianya coba, kalau panitianya Masjid Abi Sabto gitu ditanya coba maksudnya, kan nanya sama jamaah, Bapak nomor 3 Bapak Fulan, iya, korban apa tahun ini? Wallahu a'lam. Bingung nyatetnya. Harus dinyatakan, oh korban sapi 2, oh korban kambing 2, gitu loh. Itu namanya menampakkan. Taib. Itu tadi dalilnya. Jadi apa kesimpulannya? Tidak boleh serta-merta gampang menuduh orang ria. Nah sekarang penjelasannya dari penulis kitab. Ria adalah at-tasannu'u lil makhluki, melakukan kegiatan apapun namanya, wabil khusus ibadah, tapi tujuannya untuk makhluk. At-tasannu' lil makhluk, melakukan pekerjaan ibadah tapi tujuannya untuk makhluk. Yang tahu siapa? Ya dirinya dengan Allah. Kayak tukang ojek saya di Cawang sana, saya tanya, karena saya mengisi ke Duren 3, daerahnya Pak Ferdi Sambo itu kan, Duren 3. Ada ibu-ibu ngesen kanan malah beloknya ke kiri gitu. Saya tanya, loh bu, loh lah kok beloknya ke kiri? Biarin gitu. Kata ojek saya, yang tahu cuma dia sama Allah pak, gitu. Lah kan memang terkadang begitu, beloknya ngesen ke kanan, belok ke kiri. Ada yang ngesen ke kiri, belok ke kanan. Loh ada kok. Ini bukan guyon, nyatanya seperti itu. Saya tanya, bu, loh kan saya juga takut sebagai penaik ojek, bu, kok begitu? Biarin gitu. Kata ojek saya, yang tahu cuma dia sama Allah pak. Udah gitu. Riya adalah at-tasannu'u lil makhluk. Lanjut. Kal muslimi, seperti orang Islam, alladzi ya'malu lillah, dia beramal untuk Allah. Wa yusalli lillah, dia salat untuk Allah. Walakinnahu, akan tetapi, yuhsinu salatahu, dia bagus-bagusin itu salatnya. Wa amaluhu, dan amalnya, liyam dahahu annasu, supaya manusia menyanjungnya, memujinya. Berarti dia terbesit di hatinya keinginan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Siapa yang tahu? Ya nggak ada orang tahu no. Yang tahu pencipta dia, dan dia yang melakukan amal. Itulah riya. Makanya jangan serta-merta untuk lisan kita ini lemes bahasanya, gampang nuduh orang riya. Riya ya, ndak usah. Doakan saja dia. Setiap melihat orang berbuat baik, jangan bersikap suudzon, tapi bersikap husnudzon. Doakan dia. Dia korban, Allahumma taqabbal minhu. Yang korban, yang berbuat amal laki-laki perempuan, Allahumma taqabbal minha. Doakan dia. Itu berbaik sangka itu namanya. Jadi tidak
tidak serta-merta gampang untuk menuduh orang lain itu riya. Taib. Ayat yang dipakai oleh Syekh Jamil Zainu para tamu Allah adalah, jadi saulan, jangan mudah menuduh orang riya, karena itu urusannya hati dia si pelaku dan Allah sang pencipta yang tahu akan hati dia. Ingat, hati ini miliknya Allah. Jadi yang tahu si pemiliknya, ownernya, sang pencipta, al-khaliqnya. Taib. Monggo kita buka sekarang dalilnya. Suratnya 18 ada di dalam kitab. Itu hanya potongan saja. Minta tolong udah untuk dibaca di surat 18 ayatnya terakhir 110. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sekran, perhatikan ayat yang dipilih, yang diambil oleh penulis kitab. Berangkat dengan kata, Muhammad katakan, saya manusia biasa. Biasa dalam arti secara basyariah, secara jasadiah sama antara bapak ibu dengan Rasul. Sama apanya? Punya sama kulit. Tulang ditutup oleh daging, kemudian luarnya kulit. Kalau maaf, kalau kena paku, kena senjata tajam bisa luka. Rasul sama, secara jasadiah dan basyariah sama. Rasul tidak kebal dengan maaf senjata tajam. Nyatanya ketika perang Uhud, di mana meninggalnya pula akan paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, kekalahan di pihak umat Islam, Rasul juga berdarah mukanya, menunjukkan sisi basyariahnya. Bedanya beliau mendapatkan wahyu, kita tidak. Bedanya beliau maksum dipelihara, kita tidak. Lanjut. Kemudian Allah Ta'ala bilang, siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah Tuhannya, maka hendaklah amalnya itu sholih dan tidak menyekutukan dalam ibadah dengan apapun dan siapapun. Kata amal yang sholih dijelaskan di dalam kitabnya Syekh At-Tamimi atau Syekh Abdul Wahab, seorang ulama yang lahir di Najd Uyainah tahun 1115 Hijriah, yang akidahnya sama dengan akidah Rasul, yang akidahnya sama dengan akidahnya para sahabat, menegakkan tauhid, memberantas hal baru dalam agama dan kesyirikan. Itu beliau Syekh At-Tamimi, di mana bahwa di dalam kitab Thalathatul Usul, kitab karya beliau Imam Asy-Syafi'i, diambil oleh beliau. Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian, amal yang soleh adalah amal yang dikerjakan karena ikhlas, dan amal yang dikerjakan dengan mencontoh, itu amal soleh. Anak ulang, yang dimaksud dengan amal yang soleh, dikerjakannya dengan ikhlas, dilakukannya dengan mencontoh, itu amal salih. Tidak hanya sekedar ikhlas dan mencontoh. Contohnya gini, inilah surat 112. Surat apa namanya? Surat apa namanya?
Coba 112 surat apa itu? Al-Ikhlas. Ada ayatnya bunyinya Al-Ikhlas? Tidak ada. Surat Al-Lahab ada namanya Al-Lahab. Surat Al-Kafirun ada kata-kata Al-Kafirun. Surat Maryam surat 19 ada kata Maryam? Ono. Surat 11 surat Hud ada bicara Hud. Surat 12 Yusuf bicara tentang Yusuf juga. Tapi surat 112 enggak ada kata ikhlas. Yang ada kata katakanlah oleh engkau Muhammad, Allah itu esa. Gitu. Allah itu tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi wujudnya ikhlas adalah hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Hanya ke Allah semata kita tawakal, kita bergantung, kita i'timad. Itu ikhlas namanya. Kemudian dalam ayat 110 dinyatakan dengan jelas dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan apapun. Itulah dalil yang dipakai oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Makanya ada dalam hadis Arba'in, Allah hanya mau menghapus amal hambanya kalau hambanya datang ke dia tidak dengan kesyirikan. Saya ulang, Allah mau menghapus kekeliruan hambanya sebanyak apapun, yang terpenting datang menghadap kepada Allah tidak ada nuansa kesyirikan. Udah minta tolong dibaca Arba'in, punya? Ada downloadan lah insyaallah. Kalau enggak di Google lah. Hadis Arba'in nomornya 42. Tolong udah dibaca. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Terus, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis yang hasan sahih. Iya, ini hadis qudsi, firman Allah. Redaksi yang ketiga tadi yang dibaca oleh Uda tadi yang kita dengarkan. Allah Ta'ala mengatakan, menyeru dengan mengatakan, hai anak Adam, kalau kamu datang menemuiku dengan kesalahan sebanyak apapun, tapi kamu datang dengan tidak ada kesyirikan, aku datangi kamu dengan ampunan sepenuh sebanyak kesalahan pula yang kamu lakukan kepada diriku. Gitu. Yang terpenting tidak ada kesyirikan. Taib, lanjut kita lihat di kitab. Pokoknya hati-hati dengan kesyirikan sekecil apapun, mengerikan. Hadisnya adalah, ini hadis berangkat dari riwayat Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis ini sahih. Disahihkan pula oleh Al-Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sungguh yang paling aku khawatirkan, kata Rasul,
akan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil, yakni ar-riya'u. Kemudian saya tunjukkan yang ada di dalam kitab. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim. Allah Ta'ala mengatakan kelak pada hari kiamat, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia akan amal-amalnya. Kata Allah kepada orang yang riya, idhabu ilal ladina turauna fid dunya. Pergilah kalian semua kepada orang-orang yang kamu riakan amal ibadahmu di dunia. Pergilah kamu ke sana, kepada siapapun orang-orang yang pernah kamu riakan amal-amalmu di dunia. Fangduru, kata Allah, lihat, perhatikan oleh kalian, hal tajiduna indahum jazaan, apa kamu dapat balasan dari mereka dengan balasan yang sempurna? Enggak. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, para sahabatnya radhiyallahu ajmain, disampaikan oleh beliau. Taib. Faedah dari hadis yang barusan ana baca bisa antum catat. Yang pertama, begitu khawatirnya Rasulullah SAW akan terjerumusnya umat ini pada syirik kecil. Nomor 2, begitu sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya, karena beliau semangat memberikan nasihat. Tidak ada suatu kebaikan kecuali yang telah beliau sampaikan. Tiga, jika syirik kecil begitu dikhawatirkan menimpa para sahabatnya radhiyallahu ajmain. Ana ulang, jika syirik asghar begitu dikhawatirkan menimpa para sahabatnya, padahal mereka, para sahabatnya, orang yang mendalam ilmunya. Tidak hanya dalam ilmunya, kuat imannya. Kemudian, lantas bagaimana dengan orang-orang yang berada levelnya di bawah mereka, para sahabat? Orang yang luas ilmunya saja, orang yang kuat imannya saja masih begitu dikhawatirkan, apalagi yang di bawah mereka. Taib.
Syirik besar sudah kita bahas, sekarang kita masuk di syirik kecil. Ana tunjukkan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menghapus seluruh amal. Sedangkan syirik kecil menghapus amal yang berkaitan dengan kesyirikan kecil itu. Kalau syirik besar tidak, seluruhnya luluh lantah. Dua, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Nomor 3, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Sedangkan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama. Taib. Kemudian yang kedua yang ada di dalam kitab, termasuk syirkul asghar. Nomor 2. Tadi pertama riya, akhlaknya munafik. Yang kedua termasuk syirkul asghar adalah al-halifu bi ghairillah. Ini syirik, ini bersumpah dengan nama selain Allah, yang mustinya demi Allah, yang mustinya demi Allah, yang mustinya demi Allah, ngomong demi Allah dan Rasulnya, atau bilang demi Rasulullah deh. Suka dengar itu tak? Ada orang pernah dengar, bukan suka, pernah dengar orang ngomong begitu tak? Bener enggak? Demi Rasul lah, gitu. Boleh enggak? Bersumpah dengan selain Allah. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ana ulang, anhuma, afan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi. Bunyi hadisnya adalah man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Bersumpah dengan selain Allah berarti dia telah melakukan kesyirikan. Maka dari awal tadi, baik riya maupun bersumpah dengan selain Allah, syirik itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu seperti semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Jadi persis umpamanya ada orang kulitnya hitam, bajunya hitam, giginya hitam, gitulah. Umpamanya
Kalau masih putih kan peringis kelihatan. Rambutnya hitam, pas mati lampu nggak kelihatan itu. Lah ya, itulah syirik. Sebegitu maaf tidak mudahnya, tapi mudah untuk menjatuhkan seseorang tadi ke dalam kehinaan. Itu kesyirikan. Makanya Allah Ta'ala nyuruh orang yang ahli ibadah, orang yang akalnya sehat, orang yang telah diberikan karunia oleh Allah, orang yang mengerti, untuk tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Seulang, Allah nyuruh kepada orang yang akalnya sehat, Allah nyuruh kepada orang yang sudah diberikan kenikmatan banyak, kepada orang yang sadar, yang ngerti, ahli ibadah, supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Suratnya Al-Baqarah, silakan udah, ayatnya 21 dan 22. Silahkan. Wahai manusia, Iya. sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ini dalilnya. Ayat 21 disuruh ibadah. Siapa? Manusia. Hanya orang yang muslim disuruh ibadah. Orang yang akalnya sehat suruh ibadah. Yang maaf ndak akalnya sehat ndak usah ibadah, ndak apa-apa. Yang balik akalnya sehat ibadah, gila ndak boleh. Akalnya sehat, hasil ibadah supaya kamu takwa. Ayat 22, Allah sudah kasih kamu wahai manusia yang ahli ibadah segala macam, langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Kemudian dari hujan muncul berbagai macam tumbuh-tumbuhan, menghasilkan buah-buahan. Kata Allah cuma satu, fala taj'alu lillahi andadan, fala taj'alu lillahi andadan. Kamu jangan jadikan Allah tandingan waktu ibadah, waktu nyari rizki, waktu nyari peruntungan, waktu tolak balak, apapun tidak boleh melakukan kesyirikan. Sedangkan kamu tahu. Orang yang tidak tahu tidak apa-apa melakukan kesyirikan, tidak tahu. Makanya hukum Allah itu berlaku untuk yang tahu. Tidak tahu tidak apa-apa, salah. Hadisnya Rasul, rufi al-qalamu an thalasin, pena Allah itu diangkat, tidak dianggap sebagai satu kesalahan kalau maaf untuk 3 kelompok ini. Kata Rasul, yang pertama, anis sobi hatta yahtalima, anak bayi sampai dia ikhtilam, mimpi basah. Anak bayi tidak sholat, tidak apa-apa, bayi ya. Malah yang nyuruh yang salah. Anak bayi toh, waktu maaf nen uminya terus digigit nennya sampai umpamanya sampai putus gitu toh. Tapi nggak mungkin bayi kok mutusin nen, nggak mungkin. Kan belum ada giginya, ya tapi lah iya. Anak bayi tidak sholat gak apa-apa. Anak bayi itu loh nendang ibunya, uminya seneng malahan. Pinter, loh, padahal ditendang padahal. Seneng. Anak bayi tidak apa-apa, tidak sholat. Nomor 2, wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang itu gila sampai sadar. Orang gila tidak sholat juga apa-apa. Orang edan kok suruh sholat, saya nyuruh yang salah.
Yang ketiga, wa anin naimi hatta yastaiqidu. Dari dia tidur sampai dia bangun. Orang tidur jangan suruh sholat. Jangan. Orang tidur bangunin, suruh sholat. Waktu tidur jangan sholat, jangan, nggak boleh. Artinya sholat ibadah apapun untuk orang yang sadar. Maka ayatnya tadi dua-dua ujungnya wa antum ta'lamun, kamu ngerti, kamu sadar, kamu tahu. Jadi tadi bersumpah dengan nama selain Allah, ngerti, sadar, itu maaf, itu dikerjakan, maka termasuk kesyirikan. Selanjutnya disampaikan oleh penulis kitab, wa qad yakunu, terkadang adalah qad kalau ikut fi'il mudhari bentuk present continuous berarti kadang kala. Tapi qad kalau ikut bentuk past tense artinya sungguh. Wa qad yakunu al-halifu, terkadang adalah al-halifu bersumpah bi ghairillah dengan selain Allah minasyirkil akbar, termasuk kesyirikan, bisa jatuh ke dalam kesyirikan besar. Awalnya tadi kesyirikan kecil, tapi bisa jadi menjadi kesyirikan besar. Kenapa? Wadzalika, yang demikian itu adalah idza taqada al-halifu, kalau orang yang bersumpah itu meyakini annal waliya, bahwa wali, lahu, wali itu memiliki tasarrufatin, memiliki kemampuan yang luar biasa, yadurruhu, memberikan bahaya kepada orang yang bersumpah, idza halafa bihi kadiban, manakala dia bersumpah dusta dengan namanya. Ini jatuhnya kesyirikan besar. Kalau bersumpah tadi dengan tadi meyakini wali itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada masyarakat kita yang punya mindset begitu? Ada. Saya dudukkan dulu wali. Wali itu orang soleh, karena syaratnya iman dan takwa. Suratnya 10, ayatnya 62 dan 63. Dah tidak usah dibaca dah, nanti geblebekan nanti dah. Muntah dalil nanti dah. Dah pokoknya penting tahu aja lah, ya tak? Wali itu syaratnya apa? Iman dan takwa. Tapi ketika seseorang meyakini bahwa wali itu dapat memberikan bahaya, kalau tadi bersumpahnya tadi keliru, maka ini termasuk kesyirikan besar. Contoh pernah jenengan dengar, bukan tahulah, bukan pernah jenengan dengar, lewat makamnya orang soleh itu munduk-munduk kayak orang hidup. Munduk-munduk itu apa bahasa Indonesianya ya? Apa dia? Oh, ini maaf dah, Sumatera Barat nggak tahu munduk-munduk ya, maaf, nggak apa-apa. Saya terjemahkan. Munduk-munduk itu begini jalannya. Permisi, ada kuburan orang soleh, permisi, misi mbah. Ini kuburannya orang soleh, saya katakan soleh, kita berbaik sangka. Seluruhnya insya Allah kalau muslim soleh atau soleha. Orang lewat, permisi mbah. Coba sing waras sopo coba, sing gak waras terus ya sopo. Coba, permisi mbah. Coba, kata permisi itu apa ya kira-kira terjemahannya, Pak?
permisi, numpang lewat, Pak. Kalau kita hidup dengan orang hidup gini, numpang lewat Pak, monggo, kan gitu toh. Saya di depan ya Abi Sabto lewat, Bi Afan numpang lewat, silahkan Pak Ustadz, lu kan gitu. Itu tiktokan, seperti itu komunikasinya, al-khiwar, percakapannya. Nah terus kalau kita permisi dengan orang mati itu gimana logikanya? Coba jenengan baca suratnya 27 ayatnya 80. Jalan yo jalan, nggak perlu permisi. Lewat kuburan dia ya lewat-lewat aja, nggak perlu ngedim, ya toh? Coba sekarang mari sebelum dibaca sama udah. Samakah bunyi salamnya kalau maaf kita mengunjungi mengunjungi kuburan dengan maaf salamnya saya dengan Bapak Ibu sama atau beda? Saya ulang, apakah kalimatnya sama saya mengunjungi kuburan dengan saya maaf masuk rumahnya Bapak Ibu sama? Berbeda. Dari pangkalnya saja berbeda. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jenengan tadi saya salamin nggak gitu kan? Coba tadi saya salamin itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kurang ajar. Nanti gitu kan? Lah iya. Artinya assalamualaikum untuk orang yang hidup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk orang yang hidup. Berbeda untuk orang yang sudah meninggal, salamnya sudah beda. Kalau yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh butuh jawaban. Yang assalamualaikum ya ahlad diyar tidak butuh jawaban. Termasuk permisi Pak, Mbah, tidak ada itu. Coba baca surat 27 ayatnya 80. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Sama-sama nggak akan mendengar, tahu orang tuli nggak akan mendengar kalau dia sudah mundur ke belakang jauh. Diteriakin juga nggak dengar, nggak ada gunanya. Orang yang meninggal Allah sampaikan tadi, innaka la tusmi'ul mauta, gitu awalannya tuh. Kamu gak akan bisa menjadikan orang mati itu mendengar Muhammad, gitu. Jadi buat apa tadi? Jadi makanya awalnya kesyirikan kecil, tapi bisa menjadi jatuh dalam kesyirikan besar yang tadi sudah dicatat. Bedanya syirik kecil itu meluluh tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik besar menjadikan pelakunya kekal di neraka. Syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tuh gitu. Selanjutnya tadi nomor 3 termasuk syirkul asghar adalah asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi, tidak nampak. Yang tadi sudah anak sampaikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa syirik itu seperti semut hitam yang di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wa fassarahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dengan mengatakan biqaulir rajuli li sahibihi, dengan perkataan seseorang kepada temannya yang mengatakan masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah dan kamu kehendaki, ini syirik.
Hati-hati para tamu Allah, apa yang Allah dan kamu kehendaki itu syirik. Bisa menjadi tidak syirik kalau apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang kamu kehendaki. Berbeda dengan redaksi awal. Apa yang Allah dan kamu kehendaki berarti mensejajarkan kamunya dengan Allah. Berbeda dengan Masya Allah summa sya'a fulan. Apa yang Allah kehendaki baru kemudian kamu kehendaki. Gitu. Berbeda dengan kata Masya Allahu wa fulan. Taib. Contohnya laula Allah wa fulan. Seandainya bukan karena Allah dan fulan. Wa yajuz, dan boleh kita mengatakan adalah laulallah summa, ada kata summa kemudian fulan. Ada satu hadis para tamu Allah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis ini dipandang sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau sampaikan, la taqulu, janganlah kalian mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan, apa yang Allah dan fulan kehendaki. Walakin kulu, akan tetapi ucapkanlah oleh kalian Masya Allahu summa sya'a fulan. Ada kata summa, artinya kemudian. Apa yang Allah kehendaki kemudian si fulan pun menghendakinya. Itu yang boleh. Taib. Selanjutnya kita akan berbicara satu sub pokok bahasan baru, yaitu min madhahiris syirki, di antara fenomena yang tampak dari kesyirikan. Ini Syekh Jamil Zainun mengantarkan kitabnya bagus ini. Apa yang terjadi. Jadi bukan hoak, enggak. Min madhahiris syirki. Jadi berbicara tentang di antara fenomena yang nampak perihal kesyirikan. Dikatakan oleh beliau, penulis kitab, inna madhahiras syirki, bahwa fenomena yang nampak dari kesyirikan yang ada, al-muntashirah fil alamil islami, di mana kesyirikan ini nampak tersebar luas di negara yang penduduknya muslim, mayoritas muslim. Kalau tidak Islam tidak kita bicarakan, kita membicarakan yang pelakunya Islam di dunia Islam, al-alamul islami. Fenomena yang nampak dengan jelas begitu masifnya tersebarnya kesyirikan di dunia Islam. Tidak bisa ditutup-tutupi. Saya akan berikan kata kunci ini dulu sebelum saya lanjutkan, ya. Di dalam kitab ini yang sudah jenengan pelajari ini, beliau penulis kitab mengatakan demikian. Nanti tak dukung dengan dalil ayat. Beliau mengatakan demikian, tidak mungkin Allah
akan menolong masyarakat manapun kalau masyarakat itu acuh tak acuh dengan tauhid dan tidak memberantas kesyirikan. Skeptis bahasa ilmiahnya, bahasa orang Sundanya sebodoh teuing. Yang penting abdi teu, gitu kata orang Sunda mah. Itu tidak mungkin. Padahal kata kuncinya ndak gitu. Bukan skeptis. Tapi juga harus, saya ulang tapi ya, tapi juga harus memberantas kesyirikan harus dengan cara yang konstruktif, bijak. Contoh, ini real. Ini viral. Ketika di salah satu daerah di Jawa Timur, Lumajang waktu itu, ketika erupsi gunung berapi, ada anak muda yang nendang atau tidak suka dengan adanya sesaji, kemudian diviralkan di video, dia masuk kemudian ke penjara. Yang harus kita dengan bijak, apa maksudnya? Boleh jadi yang naruh itu orang yang agamanya tidak Islam. Bisa jadi itu, maka mesti bijak. Nendang dengan ngambil memindahkan itu berbeda loh. Kalau nendang itu anarkis, tapi kalau mindahin bisa jadi itu lebih smooth gitu. Ini bahasa apa itu smooth itu? Sebut ya. Duh gayanya nganggo bahasa apa no gayanya. Lah ya, gitu ya. Coba baca suratnya 47 ayatnya 7. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini dalil yang mesti jenengan fahami. Ada kata jika, kemudian ujungnya maka. Kalau orang belajar lughah Arab akan mengatakan ada huruf syarat, ada fi'il jawab. Di mana tadi ayatnya bunyi jika kamu menolong, maka Allah menolong. Gitu. Jadi seberapa gregetnya kita untuk menolong agama Allah biar tidak masif yang namanya kesyirikan. Caranya apa? Sudah, tidak wae umat. Ngajak kepada diri sendiri, ngajak kepada keluarga, tidak wae umat. Apakah lewat tulisan, apakah lewat apa? Yang penting tadi mendakwai umat supaya sadar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Taib. Anak ulang lagi sekarang. Inna madhahira syirki al-muntashirah fil alamil islami. Sesungguhnya fenomena yang tampak di mana tersebarnya dengan masif akan kesyirikan di dunia Islam, di mana hiya as-sababul ar-ra'isiyu fi masaibil muslimin wa ma yulaqunahu minal fitan waz zalazil wal khurubi wa ghairiha min anwa'il adzab alladhi sabbahu Allahu 'alal muslimin bisababi i'radihim anit tauhid wa duhuri syirki fi aqidatihim wa sulukihim. Tersebarnya kesyirikan di dunia Islam itu menjadi as-sababur rais, menjadi penyebab utama masaibul muslimin. Dari kata musibah bentuk tunggalnya mufradnya, al-masaib itu bentuk jamaknya. Penyebab
utama munculnya musibah-musibah yang menimpa kaum muslim. Wa ma yulaqunahu minal fitan, dan yang menimpa juga fitnah-fitnah kepada umat Islam. Wazzalazil, keguncangan, wal hurubi, peperangan dan lain sebagainya, itu adalah berangkat dari tadi bentuknya min anwa'il adzab, itu adalah bentuk macam-macam azab, siksa, alladzi sabbahu Allahu alal muslimin, yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat Islam, bisa babi i'radihim, disebabkan karena umat Islam berpaling anit tauhid, dari tauhid, wa dhuhuri syirki, dan umat Islam nampak syiriknya, fi aqidatihim wa sulukihim, dalam akidah dan sepak terjangnya. Tuh begitu. Jadi anak ulang, penyebab utama munculnya musibah-musibah, fitnah-fitnah dan lain sebagainya menimpa kaum Islam karena umat Islam tadi, mereka akidahnya, sepak terjangnya tidak lepas dari yang namanya kesyirikan, maka Allah timpakan gitu. Allah timpakan, Allah segerakan. Taib. Jadi jangan terlena sekarang. Jangan terlena. Rasa-rasanya hidup enak, tahu-tahu datang. Ya itulah yang Allah segerakan. Maka ada satu hadis, ma min dzanbin ajdaru ayu ajjila al-uqubah li sahibihi fid dunya al-baghyu wa qati'atur rahim wa uququl walidain. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksanya bagi pelakunya di dunia adalah al-baghyu, orang yang melampaui batas, orang yang mutus silaturahim, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor hadis 27. Oke? Itulah kesyirikan. Disegerakan. Tidak nunggu nanti. Oke? Dalilnya sekarang dibaca. Oke? Dah? Sekarang. Udah dalilnya, minta tolong suratnya 8. Ayatnya 25. Saya akan bacakan Arabnya, udah. Nanti udah yang baca terjemahnya. Karena di dalam ayatnya enggak ada kata syirik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sebentar, ada kata watakullah ya? Ada? Gak ada ya? Gak ada. Taib, artikan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Tuh, orang yang jangan pelihara dirimu dari siksa Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim. Jadi orang yang tidak dolim ya kena. Jadi jangan berpikir keliru. Siksaan hanya di dunia, tidak hanya akan dirasakan orang yang dolim. Salah besar, keliru itu. Orang yang tidak dolim kena imbasnya. Istri beliau nanya, itu Ummu Salamah radhiyallahu anha nanya, bukankah di tengah mereka ada orang-orang yang soleh wahai Rasul? Iya benar.
Amma fihim unasun salihun, bukankah di tengah mereka ada orang-orang yang soleh Rasul, di tengah orang-orang zalim? Betul kata Rasul. Ummu Salamah nanya, bagaimana dengan nasib mereka, orang-orang yang soleh tadi? Rasul menjawab, yusibuhum ma asoban nas, mereka akan tertimpa juga sebagaimana yang zalim tertimpa. Bedanya, thumma yasiruna ila maghfiratin minallahi ta'ala wa ridwan. Mereka kelak ketika kembali kepada Allah, mereka dapat ampunan dan ridhonya. Di dunianya kelengere podo. Tahu podo ya? Ya sama. Kelengernya sama. Terjepitnya sama. Bedanya nanti ketika di akhirat, yang satu dapat ampunan, satu enggak. Coba, jenengan pernah dengar kan kata-kata ini? Ndak ikut makan nangkanya? Kenapa? Getahnya kan mestinya nggak kena. Masa kena getahnya ikut makan nangkanya? Kecuali nggak ikut makan durian digabagi, nah itu lain. Nggak ikut makan durian dikasih duriannya, alhamdulillah ya ta? Ini nggak ikut makan nangkanya kena getahnya, ya itulah tadi. Bukan pelakunya di dunia, tapi kena imbasnya juga. Itu tadi dalil surat 8 ayat 25. Jadi sekarang, maka tadi dikatakan oleh penulis kitab, kenapa itu munculnya Allah timpakan kepada muslim? Karena tadi umat Islam sudah skeptis terhadap tauhid. I'raduhum anit tauhid, berpalingnya mereka dari tauhid. Dan nampak tadi zuhurus syirki fi aqidatihim wa sulukihim, tampak kesyirikan pada akidah mereka dan sepak terjang hidup mereka. Itu enggak ada ngaling-ngaling, enggak ada. Coba. Pertanyaan gini, mau mulai dari mana untuk menghilangkannya kira-kira? Ya kan? Coba. Perang melawan tauhid kan sudah pernah kita pelajari. Mereka melawan perang tauhid. Yang tauhid melawan syirik perangnya. Dan itu dari dulu sudah ada kan? Dimulai dari zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Waktu Nabi Nuh ngajak umatnya untuk maaf menyembah Allah, mereka mengatakan, kamu jangan tinggalkan sesembahanmu, kamu jangan tinggalkan penyembahan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Begitu coba. Jadi kehidupan kesyirikan itu memang sudah sangat masif dari dulu sampai sekarang. Maka salah satu caranya lewat dakwah seperti inilah, menanamkan ke umat untuk tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Anda lanjutkan. Wad dalilu ala dzalik, dikatakan oleh penulis kitab, dalil untuk itu atau bukti untuk itu adalah manarahu fi aktsari biladil muslimin min madahiri syirki al mutanawwi'ah. Bukti yang nyata adalah apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di kebanyakan negaranya orang-orang Islam, tampak dengan jelas fenomena kesyirikan yang bermacam-macam modelnya. Melarungkan kepala apa, mendem kepala apa, lewat jembatan ngedim, macam-macam. Ya, coba. Memang sudah masif masalahnya. Mau lebaran gantung ketupat di pintu itu, di kusen gitu. Jadi mau lebaran, kalau punya keluarga yang sudah ada yang meninggal, mau bapak atau ibu atau adik atau siapa, nanti di kusen itu dipasang, digantung ketupat. Tujuannya apa? Untuk nyambut adik nanti datang atau siapa yang meninggal datang. Coba, apa enggak sereten coba? Cuma kasih kupat tok, gitu bi. Ayo. Coba ayo mikirin gitu. Coba nanti kalau itu tahu-tahu kupatnya kosong, mau dimakan.
saudara kita sudah datang, alhamdulillah, ikut makan kupat. Coba wis, sing waras ki yo sapa coba wis. Dan itu real. Makanya di satu sisi saya bersyukur sama Allah. Dulu ketika mau pulang ke Jawa Tengah maksudnya, melewati salah satu kota kecamatan yang ada di mana? Yang ada kecamatan atau kabupaten ya? Kayaknya kecamatan deh. Yang ada di wilayah Jabar, ya kan? Jawa Barat. Itu mesti melewati satu jembatan yang ada orang banyak ngelempar receh tuh loh. Saya kayaknya punya receh ya. Dilempar tuh loh. Herannya kok yang dilempar bukan uang 100 ribuan. Mungkin karena kalau kena angin kabur kali ya. Yang dilempar tuh receh, dan di situ sudah berderet berpuluh-puluh orang pakai apa? Pakai sapu. Lah, kenapa mereka ngelempar? Pasti ada tujuan supaya selamat perjalanannya. Padahal wong Islam sudah dikasih alatnya selamat. Baca bismillah. Kemudian bismillah, kemudian keluar tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lu gitu kan? Dan itu jenengan pakai waktu umroh haji kan? Coba, kenapa enggak ngelempar receh aja? Coba mikir-mikir gitu loh. Gitu. Nah, inilah masifnya kesyirikan. Dikatakan oleh penulis kitab, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di kebanyakan negara Islam, begitu fenomena kesyirikan yang bermacam-macam bentuknya, allati hasibaha al-katsir minal muslimin, yang kebanyakan umat Islam kebanyakan umat Islam itu mengira annaha minal Islam. Kebanyakan umat Islam mengira bahwa yang dilakukan itu bagian dari Islam. Kan mengerikan tuh itu. Tidak boleh. Apapun, makanya ukuran amal tertolak itu dua. Ukuran amal tertolak itu dua. Kita buktikan Arba'in nomor 5. Oh, enggak ada. Dari Ummul Mukminin Muhammadah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Iya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Terus bawahnya lagi ada lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Perhatikan di redaksi awal hadis Bukhari Muslim, sanadnya sama dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Tertolaknya satu amal satu karena diada-adakan. Mestinya kita tidak mengadakan. Wong tinggal menjiplak. Satu, diada-adakan. Kedua, tidak bersumber yang diada-adakan tadi dari ajaran Rasul. Maka sudah pasti raddun, tertolak. Lu gitu dalilnya. Makanya tadi, kenapa begitu masifnya fenomena kesyirikan yang nampak? Karena tadi allati hasibaha al-katsir minal muslimin annaha minal Islam. Kebanyakan umat Islam menganggap bahwa yang dikerjakan bagian dari agama Islam. Walidzalika lam yunkiruha ilman. Bahkan mereka tidak mengingkarinya, malah mendukungnya. Ali itu pernah ditanya oleh sahabat, Ali, adakah sesuatu yang khusus yang diberikan Rasul kepada dirimu? Kata Ali, tidak ada.
Yang diberikan Rasul kepada diriku hanyalah ini yang aku ambil dari tadi di sarung pedangnya beliau. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad diceritakan demikian. Kemudian Ali membacakan yang tertulis maktub, yang tertulis di dalam ini adalah dalam sahifah selebar kertas ada tulisan seperti ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang bukan untuk Allah. 2, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. 3, la'anallahu man sarika manarul ardi. Allah melaknat orang yang mencuri pembatas tanah. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa mukhtisan. Allah melaknat orang yang menolong membantu orang yang berbuat kerusakan, termasuk kerusakan dalam agama. Ngono gitu, dilaknat sama Allah. Baik, selanjutnya annal islama ja'a liyuhattima madhahira syirki. Islam itu datang dalam rangka untuk menghilangkan, menghancurkan berbagai macam fenomena kesyirikan yang ada. Taib, kita sampai di situ dulu. Kita akan masuk di pertanyaan. Bismillah. Yang akan datang fenomena kesyirikan, contohnya berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Jadi yang akan datang tuh sehubungan dengan surat Al-Anfal 8 ayat 25. Apakah sebaiknya hijrah dari daerah yang masif syiriknya tersebut, Ustadz? Mau pindah kemana? Kok jenengan tekone iso gitu? Lah mau pindah kemana? Coba wis. Umpamanya dari A pindah ke B, ini masih satu Indonesia juga, kan loh. Yang ada bukan pindah dari daerah itu. Saya menyarankan yang ada mendakwai masyarakat di daerah itu dengan sabar, dengan pelan-pelan, dengan hikmah, supaya masyarakat itu jauh dari kesyirikan. Tugas kita hanya mewarnai. Ingat, ibu dan bapak, kata Allah, tugas kita hanya mewarnai. Allah tidak akan menanyakan warna yang kamu berikan sudah maksimal atau belum. Allah tidak akan nanya itu. Warnai masyarakat itu, Allah nggak akan nanya warna yang kita berikan. Oke? Baik. Selanjutnya, doakan saja masyarakat. Doakan, dakwai, ajak untuk ngaji, gitu. Karena kuncinya hanya di situ, kuncinya di ngaji. Coba, seluruh sahabat Nabi itu awalnya tidak Islam. Bahkan maaf, mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu awalnya tidak Islam. Orang tua laki-laki pertama yang menerima dakwahnya Rasul ya beliau itu. Pokoknya kuncinya untuk at-taghyir, berubah, itu cuma tadi, mendengar. Datang ke pengajian, mendengar, itulah kuncinya. Makanya kata-katanya di dalam Quran cuma ada sami'a wa ato'a dan sami'a wa aso. Ada sami'na wa ato'na, ada sami'na wa aso'ina. Dua kata ini awalnya sama-sama sami'a, mendengar. Jadi kalau pengen berubah harus mendengar, tidak bisa tidak. Gitu. Makanya anak kecil itu dari kecil sudah didengarkan yang baik. Kenapa? Ingin ada perubahan menuju yang baik. Pokoknya tadi dengerin dulu pengajian yang baik, yang mengarah kepada sunnah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau berpakaian merasa ingin yang terbaik, rapi dan ingin tanpa dan ingin enak dirasakan. Saya takut ada kesyirikan di hati saya. Bagaimana menghilangkan rasa was-was itu Ustadz?
Baik. Mohon kepada Allah. Was-was tempatnya di mana? Di mana was-was tempatnya? Di hati, ya sudah. Minta sama yang ownernya hati. Siapa ownernya hati? Ya Allah lah. Jenengan hafal doanya ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Atau ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika. Lo kan gitu. Punya yang ownernya dulu. Nanya, Allah, jenengan yang punya hati, ya Allah, berikan kepada hati ninyong ya Allah untuk selalu tidak ada riya, hatinya khusyuk. Doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Lo gitu diantaranya, ya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, saya mohon kepada Engkau, imanku ini iman yang sempurna, lisanku ini selalu zikir ya Allah, hatiku selalu itu keyakinanku benar, hatiku selalu khusyuk ya Allah, rizki yang luas dan baik, gitu dong. Minta sama Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai penyakit yang sulit sembuhnya dan saya menjalankan saum. Saum saya berniat semua karena Allah. Namun dengan saum penyakit saya menjadi sembuh. Ustadz, kalau sudah mendapatkan balasan di dunia dengan amalan itu, masih dapatkah kita mendapat pahala di akhirat? Syukran jazakallah, afwan wa iyyak. Yo masih. Kita ini diajarkan di dalam Al-Baqarah itu, diajari kita itu 2 ayat berturut-turut. Jangan nyontoh ayat yang pertama, nyontohlah yang kedua. Surat apa coba? Al-Baqarah ayat berapa coba? Belum tak omongi ya. Ayatnya 200 dan 201. Yo, artikan. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji. Surat apa itu? Ayat 200, monggo, yuk. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan tidak memperoleh bagian apapun. Tahu satu, ini 200. Ada orang yang hanya minta dunia saja, akhiratnya ndak. Salah no, keliru itu. Wong kehidupan yang terbaik itu akhirat toh. Jangan cuma minta di dunia, dunia dikasih, minta juga di akhirat. Sekarang 201, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Loh, ini sabune jagat, betul kan? Segede ini kayak apa ya sabuk jagat ya. Artinya minta sama Allah akan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dengan tadi wasilah kita berpuasa, wasilah kita bersedekah, Allah sembuhkan, itu Allah yang memberikan. Allah yang memberikan. Karena memang Allah akan memberikan tidak hanya tadi di akhirat, bahkan di dunia. Dengan kita berpuasa, Allah akan menjadikan kita sehat. Ternyata kata puasa sekarang dipakai oleh orang-orang itu. Jangankan orang Islam, tidak Islam aja mereka puasa kok sekarang. Ada yang program 16/8, ada yang programnya 12/12, ada programnya 16/8, ada programnya 12/12. Apa itu? Puasa makan. Coba. Itu dipakai oleh mereka sekarang. Tidak hanya para praktisi kesehatan mereka pakai itu. Tidak hanya tadi, Islam sudah punya dari dulu. Puasa itu menyehatkan dirimu. Nggak usah ngitung 16/8, nggak usah ngitung 12/12, ya toh? Nggak usah. Ya seandainya mengambil program itu silakan saja.
tetapi bahwa puasa tetap puasa, ada buka ada sahur gitu, waktunya jelas. Taib. Jadi jawabannya yang bertanya tetap akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, kalau pedagang apa boleh mempostingnya hari ini laku sekian, apa itu termasuk dari riya? Tergantung orang yang tujuan memposting tadi. Pertanyaannya saya begini, kenapa mesti diposting? Lu kan gitu. Kecuali mau jualan, silahkan. Itu mesti memposting. Putri saya itu termasuk di antara saya itu di CKM Citra Kebun Mas ikut yang namanya kelompok jual beli. Saya sama putri saya. Jualannya apa Ustadz? Jualannya frozen food. Kalau putri saya jualannya miliknya orang lain yang reseller. Di antaranya ada baju. Gitu. Macam-macam lah Mbak Lia itu. Nah, di antaranya Mbak Lia saya kasih latihan bisnis frozen food itu latihan jualan gitu, diposting masa jualan diposting orang nggak ada orang beli nanti. Tapi kalau sudah dapat laku untung 10 juta loh diposting lah, tanda tanya tentunya. Riak dan tidak itu adalah wilayah dia, yang itu dia dan Allah. Tapi manfaatnya buat apa diposting gitu loh. Padahal itu hanya trik marketing kita agar orang-orang tahu produk kita laris dan banyak pembeli. Monggo saja. Tetapi bahwa yang penting syaratnya tadi jangan ada riya. Afan, satu lagi, kan seperti nggak harus untungnya ditunjukkan. Contoh itu jual rumah itu suka ditulis apa? Sold out gitu kan? Oh berarti laris kan, itu tanya. Ya sudah, nggak harus ditunjukkan bulan ini untung segini, nggak usah, cukup ditulis sold out. Oh sudah tahu itu, wah berarti laris manis gitu. Afan, satu lagi Ustadz, kalau mau buka toko apa ada amalan surat apa yang harus dibaca? Ada amalannya. Ada amalannya. Jangan buka toko jam 10. Gitu. Lulainya habis subuh, Mbak Lia putri saya itu habis subuh langsung posting dagangan. Langsung posting dagangan. Ya, ada amalan khusus? Enggak ada. Amalan khususnya mohon sama Allah supaya diberikan kelarisan. Kalau sudah laris jangan lupa gitu. Karena banyak yang ngasih saran tapi saya takut. Lah yang ngasih saran itu jangan diikuti kalau tidak ada contohnya. Ingat, berkah itu jujur. Kebalik nih, jujur itu berkah. Maaf saya salah. Jujur itu berkah. Jadi pedagang itu ngalap berkahnya dari mana? Dari jujur. Gitu. Jadi wasilahnya dari jujur, maka akan mendatangkan keberkahan gitu loh. Taib, mohon bertanya Ustadz, silahkan. Apabila sebentar lagi akan masuk waktu sholat tapi rasa kantuk tidak bisa ditahan lalu tertidur, apakah ia berusaha karena mengakhirkan sholat? Ini terus berulang setiap hari pada anak saya. Baik, Rasulullah itu menegur orang yang tadi kantuk mau sholat, suruh tidur dulu. Tidur baru sholat. Orang kalau sudah rasa kantuknya kuat untuk sholat tadi, dia tidak akan khusyuk ketika sholatnya. Makanya sholat itu dikerjakan setelah bangun. Nah, sekarang triknya saja yang perlu dibuat oleh ibu. Triknya saja, tidur itu diatur, ngikuti sunnah Rasul aja. Dan satu-satunya agama yang memberikan regulasi jelimet, bagus, apik, top markotop itu Islam. Contoh, ada istilah qailulah, tidurnya habis zuhur.
tidur. Habis subuh yo jangan. Praktisi kesehatan baru ngotak-ngatik ilmunya. Oh, katanya ini, katanya ini. Itu setelah sekian tahun. Dulu Rasulullah sudah ngajari bangun tidur, habis subuh tidak tidur. Para ilmuwan baru ngomong sekarang. Habis asar tidak tidur. Baru ngomong sekarang para ilmuwan. Rasul sudah melakukan dari dulu. Tidurnya maaf bukan jam 11 habis nonton MZU, bukan. Tidur Rasulnya lebih awal. Jadi sebenarnya yang harus ngatur adalah yang bertanya, yang harus mengatur adalah diri kita. Dibiasakan anak-anak kita untuk tidak tidur larut malam. Gitu. Kalau sudah dia sudah ngerti pakai HP begini, yo HP-nya diambil, janji. Dijanji besok mama beliin pulsa, tapi tidurnya awal. Handphonenya kumpulin ke mama sama papa. Gitu. Sama Abi Umi kumpulin. Jadi yang bikin regulasi kita. Terima kasih atas kehadirannya di rumah Allah Al-Ikhlas. Wa jazakumullahu khaira. Intahal muhadarah, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas apa yang sudah diamalkan. Semoga apa yang kita dapat dengarkan sudah kita amalkan. Untuk informasi kajian pekan depan insyaallah hari Sabtu pukul 8.30 sampai 10.30 oleh Ustaz Salim Kibas dengan tema bersiaplah sebelum dia menjemputmu. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.